Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang jantung koroner ya, tentang jantung koroner, penyakit jantung. Kita akan bahas itu, jadi teman-teman harap tonton sampai selesai agar pemahamannya bisa paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah mau menonton, sudah mau like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan ngebahas tentang jantung koroner ya, tentang jantung koroner, penyakit jantung. Nah, kita akan bahas itu, jadi teman-teman harap tonton sampai selesai agar pemahamannya bisa paham. Tapi sebelum kita mulai ya, sebelum saya mulai saya mau disclaimer dulu bahwa teman-teman saya bukan dokter ya. Sekali lagi saya bukan dokter ya. Yang kedua, saya ini hanya lulusan teknologi pangan. Saya ulang berkali-kali, saya bukan dokter tapi saya lulusan teknologi pangan. Jadi ketika kuliah dulu saya belajar tentang ilmu pangan ya, tentang makronutrien, mikronutrien, kemudian pengolahan dan sebagainya lah, metabolisme tubuh, kimia organik, kimia pangan, kimia analitik, dan seterusnya. Jadi basic saya bukan dokter, tapi saya pernah belajar tentang pangan, tentang teknologi pangan. Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa walaupun saya bukan dokter, walaupun saya hanya lulusan teknologi pangan, tapi saya adalah praktisi. Praktisi dalam artian saya adalah orang yang mempraktekkan gaya hidup ketofastosis. Jadi yang saya sampaikan adalah apa yang saya jalankan gitu loh. Jadi saya berani menyampaikan karena saya merasakan ketika saya menjalankan ketofastosis itu, pertama misalkan tubuh saya yang dulunya cabi, kemudian di sini ada double chin-nya, kemudian banyak lemak, kadar lemak saya sampai 30% misalkan, hampir 40%, sekarang kadar lemak tubuh saya tinggal sekitar belasan lah ya. Belasan sudah masuk kategori bukan obesitas tapi sudah normal ya. Kemudian keluhan-keluhan yang dulunya ada sudah banyak berkurang. Kalau memang ada yang bilang kenapa ada kelopak di sini hitam gitu ya, ini adalah bawaan yang dulu karena memang saya dulu gaya hidupnya kan nggak jelas gitu ya. Mungkin kadar gula selalu tinggi, jadi kemudian di sini ada yang terlihat hitam. Tapi ini juga bisa bisa jadi juga karena alergi ya. Waktu itu saya udah ke dokter, saya bilang ini kenapa ya dok? Kata dokter nggak apa-apa pak, itu setelah diperiksa tidak apa-apa. Ini karena memang biasanya orang yang punya alergi, terutama saya punya alergi di sini ya, di sinus. Jadi saya kalau misalkan kena debu suka bersin-bersin, kemudian kalau terlalu dingin saya bisa bersin-bersin. Nah itu karena alergi ini, kata dokter itu, bapak kalau alergi sering ngucek-ngucek di sini kan, soalnya di sini kan ada rongga tuh sinusnya, jadi katanya akhirnya di sini menghitam. Tapi kata dokter itu nggak masalah gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, jadi saya sudah menanyakan ke dokter kenapa begitu. Baik ya, kita langsung ke bagian pembahasan di video kali ini. Jadi saya akan bahas tentang jantung koroner. Video kali ini saya akan bahas menjadi 5 bagian ya, 5 bagian. Jadi kita bahas jantung koroner dan saya membahas menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah saya membahas tentang penyebab penyakit jantung koroner. Jadi penyebabnya apa? Ya, penyebabnya jantung koroner itu disebabkan oleh penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah utama yang mengalirkan oksigen, darah, dan nutrisi ke jantung. Ya, umumnya kondisi ini merupakan dampak dari adanya plak kolesterol dan peradangan pada pembuluh darah di arteri jantung. Jadi kalau dibilang ya di sini penyebab dari jantung koroner itu adalah karena ada penyumbatan oleh kolesterol katanya, ada plak ya, ada plak yang terbentuk, kemudian pasokan oksigen ke jantung, darah ke jantung, nutrisi ke jantung itu terhambat. Misalkan pembuluh darah itu kan kita ibaratkan seperti selang ya, selang gitu ya. Nah selang ini kan itu bentuknya bulat, kemudian di dalam selang itu mengalir air, itu yang pertama. Jadi pembuluh darah itu seperti selang. Jantung koroner ini terjadi ketika selang ini ya, selang yang mengalirkan darah, mengalirkan oksigen, mengalirkan nutrisi. Jadi kan darah itu isinya sebenarnya nutrisi yang akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah kemudian selang ini tersumbat gitu loh. Tersumbat sehingga yang seharusnya satu ember nyampe ya dalam jangka waktu sekian, ternyata karena terjadi penyempitan, volume yang masuk ke darah itu menjadi berkurang. Kalau semakin parah penyumbatannya, maka bisa jadi kemudian benar-benar tersumbat, akhirnya tidak ada yang masuk ke jantung.
Nah, itulah yang disebut dengan jantung koroner ya. Jantung koroner itu ketika jantung kita itu suplai oksigennya tidak tercukupi, darah tidak tercukupi, kemudian nutrisinya juga tidak tercukupi. Nah, karena ada penyumbatan kolesterol. Kemudian di bagian kedua di video ini saya mau bahas, lalu kenapa kolesterol menumpuk di pembuluh darah, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, lalu apa yang menyebabkan kenapa kolesterol ini bisa numpuk di pembuluh darah? Kalau kita bilang pembuluh darah tadi adalah selang, kenapa dia bisa numpuk di dinding bagian dalam selangnya, lalu numpuk, lama-lama dia menyumbat. Kenapa dia bisa nempel di situ? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Jadi penyebabnya apa? Kenapa dia bisa nempel di situ? Setidaknya teman-teman ya, dari beberapa literatur yang saya baca, itu setidaknya ada 10 hal yang menyebabkan kenapa ya kolesterol ini kemudian menempel di pembuluh darah di bagian dalamnya. Yang pertama adalah karena makanan kita mengandung lemak jenuh atau lemak trans ya. Lemak jenuh atau lemak trans ini biasanya misalkan kayak ada di minyak kelapa sawit, itu ada minyak transnya. Sehingga kalau teman-teman menggunakan minyak kelapa sawit itu lebih bagus boleh digunakan tapi sekali saja. Misalkan sekali goreng buang gitu ya. Itu kalau mau sehat. Tapi kan cara seperti ini menjadi tidak hemat gitu ya. Bagi orang-orang yang ekonominya mungkin susah, masa baru goreng sekali terus dibuang, itu kan kayaknya sayang gitu ya. Kadang-kadang ada yang menggoreng sampai hitam sekali minyaknya. Nah, ini nih yang bahaya. Kemudian radikal bebasnya sudah tinggi, lemak transnya juga banyak. Lalu kalau yang masuk itu ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup banyak, maka ini bisa menyebabkan tadi kolesterol naik, kemudian lemak yang jahat naik, lalu bisa menempel di pembuluh darah. Kalau mau lebih sehat, teman-teman, misalkan teman-teman punya rezeki lebih, maka teman-teman bisa menggunakan minyak kelapa yang lebih sehat atau olive oil misalkan yang lebih sehat. Ya, kalaupun misalkan tidak punya uang yang lebih ya tadi, misalkan ya sudah berarti hindari makanan yang digoreng dengan minyak kelapa sawit yang sudah berkali-kali. Bang, tapi kan kita harus hidup, pengen ini, ya sudah, kalaupun mau makan ya jangan banyak-banyak gitulah bahasanya. Kemudian jangan lupa ketika sudah makan yang seperti itu, diimbangi juga dengan makanan-makanan yang tinggi antioksidan gitu ya, yang tinggi antioksidan. Yang kedua ya, jadi penyebab utamanya kenapa kolesterol bisa menumpuk di pembuluh darah, satu, makanannya tinggi lemak jenuh atau trans, minyak trans. Yang kedua ya, kenapa bisa terjadi penyumbatan, karena kurang aktivitas fisik. Nah gini teman-teman, jantung itu kalau sering deg-degan kencang itu sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Seperti ini loh teman-teman. Jantung itu ya kalau misalkan berdenyutnya biasa-biasa saja itu nggak bagus dalam jangka panjang. Jantung itu harusnya berdenyut, suatu ketika harus nah gitu loh ya. Kenapa? Karena dengan seperti itu berarti otot yang ada di jantung itu akan bekerja lebih keras, sama kayak olahraga. Cuma sayangnya kan ketika kita hidupnya hanya rebahan saja, kemudian kerjanya di belakang laptop saja, ya jarang olahraga, sehingga jantung kita tuh nggak pernah ngos-ngosan gitu loh, nggak pernah berdegup lebih kencang gitu, normal terus. Nah ini nggak baik ya, nggak baik. Kenapa? Ya nggak baik karena akhirnya otot yang ada di jantung itu tidak dilatih untuk selalu untuk sesekali itu berdenyut lebih kencang. Nah, bagaimana agar otot jantung kita itu berlatih suatu ketika harus berdenyut cepat gitu ya? Nah, itu salah satunya adalah dengan olahraga, misalkan lari. Kan kalau kita lari, habis lari itu kan kita ngos-ngosan, itu bagus. Ya, bagus buat jantung. Ketika kita latihan fitness, angkat beban dan sebagainya, itu bagus ketika jantung kita kemudian degupnya lebih kencang gitu ya. Karena itu secara penelitian memang itu dibutuhkan gitu ya. Itu yang kedua, penyebabnya kenapa kolesterol bisa menumpuk, karena kurang aktivitas fisik. Yang berikutnya saya akan singkat saja. Yang berikutnya karena keturunan sama faktor genetik, kemudian karena kebiasaan merokok, yang kelima karena usia dan jenis kelamin. Jadi usia tentu beda dong orang yang masih muda dengan yang sudah tua. Beda dong laki-laki dan perempuan gitu. Jadi usia dan jenis kelamin ini juga mempengaruhi. Kemudian yang keenam, ya kenapa bisa menumpuk itu karena terjadi diabetes. Jadi kalau sudah ada diabetes itu biasanya juga terjadi jantung koroner. Karena kalau yang sudah diabetes, kita tahu tuh, ayah saya misalkan almarhum, bapak saya dulu diabetes, kemudian ketika diabetes sudah kena, lalu kemudian pas diperiksa lagi ternyata ginjalnya juga kena, kemudian jantungnya juga kena gitu ya. Nah ternyata memang diabetes ini ada orang yang bilang bahwa dia adalah ibunya penyakit. Jadi kalau sudah kena diabetes biasanya akan merembet ke yang lain-lain.
Kemudian yang ketujuh penyebabnya karena ada hipertensi, yang kedelapan karena obesitas, yang kesembilan karena ada penyakit hati, yang kesepuluh karena konsumsi alkohol yang berlebih. Nah, jadi kalau bagian kedua ini, kalau ada yang nanya, kenapa kolesterol bisa menumpuk di bagian dalam pembuluh darah, itu penyebabnya ada 10. Dan saya menggarisbawahi atau menebalkan dua hal. Yang pertama adalah diabetes mellitus sama obesitas. Jadi, dua hal ini ya adalah hal yang menurut saya banyak terjadi di Indonesia. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang kena jantung koroner ya, yang kena penyakit jantung itu kalau dilihat, diteliti ya, itu banyak orang-orang yang kena penyakit jantung karena apa? Karena dia ternyata diabetes mellitus dan karena ternyata dia memang obesitas atau kegemukan. Sehingga kemudian pembuluh darahnya ya tinggi akan kolesterol atau lemak, lalu terjadi penyumbatan dan terjadilah serangan jantung. Nah, maka kita akan fokus di dua hal ini ya. Jadi penyebab utama ya yang sering terjadi di Indonesia ya, kenapa ada penyakit jantung, karena salah satunya diabetes dan obesitas. Kemudian di bagian ketiga teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana sih proses pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, ini bagian ketiganya adalah proses pembentukan plak di pembuluh darah. Jadi sebenarnya teman-teman tadi saya bilang ya, saya ulangin, pembuluh darah itu seperti selang. Di bagian dalamnya, di rongga itu ada namanya lapisan endotel. Ya, ini saya dapat dari penjelasan seorang dokter di situsnya. Jadi endotel ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi pembuluh darah itu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi ada lapisan endotel di dalam selang darah kita, lalu di dalamnya itu endotel ini sebenarnya digunakan untuk melindungi agar pembuluh darah kita ini tidak rusak. Kemudian pada kenyataannya, karena kita sudah kena diabetes, kemudian kita obesitas, karena kita ngerokoknya kuat, karena sering minum alkohol, jarang bergerak dan sebagainya, lalu kemudian endotel ini bisa rusak teman-teman ya. Endotel ini bisa rusak ya. Misalkan gini, endotel ini sebenarnya adalah hal yang dibutuhkan oleh pembuluh darah. Tapi karena kadar gula darah kita tinggi, kita selalu makan yang nasinya banyak, tepungnya banyak, gulanya banyak, akhirnya gula darah kita selalu tinggi. Lalu karena gula darah kita selalu tinggi, saya sering bilang tuh bahwa gula darah itu sangat pro dengan inflamasi. Sehingga kemudian inflamasi ini terjadi di pembuluh darah dan dia ngerusak endotel tadi. Ya, jadi kenapa endotel bisa rusak? Karena darah kita tinggi akan gula, lalu gula ini sangat pro sama inflamasi, dan kemudian inflamasi itu terjadi di sekitar pembuluh darah jantung. Inflamasi ini sebenarnya terjadinya nggak pilih-pilih ya. Kalau inflamasinya terjadi di pembuluh darah di sekitar jantung, yaitu tadi akhirnya lapisan endotelnya rusak, lalu kemudian di situ terjadi pembentukan ada luka, ada peradangan, lalu kemudian terbentuk radikal bebas dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika terjadi peradangan, ada radikal bebas, itu kolesterol datang. Ya, teman-teman silakan cari di internet atau penjelasan dokter. Kolesterol itu sebenarnya bagus untuk antioksidan. Kolesterol itu adalah sebenarnya banyak manfaatnya bagi tubuh. Salah satunya adalah ketika terjadi peradangan di pembuluh darah, di lapisan endotel tadi, lalu kemudian tubuh memberi sinyal untuk mengirimkan kolesterol ke sana untuk memperbaiki yang rusak tadi, memperbaiki peradangan, memperbaiki luka-luka, kemudian memperbaiki lapisan-lapisan yang tadinya rusak. Ya, lapisan endotel tadi rusak, lalu dikirim lemak untuk memperbaikinya. Masalahnya adalah, nah ini sekali lagi, kemudian masalahnya adalah di dalam tubuh kita ini lagi terjadi nih perbaikan gitu ya. Perbaikan di pembuluh darah jantung ini mau dibenerin sama kolesterol. Tapi yang terjadi kita nggak ngerubah gaya hidup kita. Oh, lagi diperbaiki tapi gaya hidup kita nggak berubah. Kita masih tetap tidak olahraga, masih tetap makan makanan yang bisa bikin gula darah naik. Akhirnya yang terjadi di dalam tubuh kita itu terjadi kontradiksi dong. Ya, yang satu tetap ngerusak tubuh, yang satu di dalam tubuh sebenarnya terjadi perbaikan-perbaikan tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kolesterolnya yang datang nggak cukup cuma satu. Misalkan nih, peradangan mau disembuhin sama satu kolesterol. Ini kita sebut satu saja biar gampang ya. Misalkan mau disembuhin sama satu kolesterol. Tapi kemudian gula darah kita ini, karena kita makannya itu tetap nggak jelas gitu ya. Makannya selalu banyak, jarang berpuasa, tambah lagi stres, tambah lagi begadang. Akhirnya peradangan di sekitar pembuluh darah tadi bukannya semakin sembuh, malah semakin parah.
Karena gula darah kita tinggi terus. Dikirim lagi satu kolesterol, dikirim lagi satu kolesterol, sampai kemudian ada 10 kolesterol misalkan. Harus membenahi itu. Tapi tubuh kita terus-terusan bikin ngerusak juga. Akhirnya terjadi kontradiksi. Lama-lama kolesterol ini karena semakin banyak di situ, numpuklah dia. Ya, numpuklah dia, kemudian terjadi penyumbatan. Nah, inilah penyebabnya ya. Sama seperti yang sering saya bilang lah ya. Kalau misalkan kita ada kebakaran, itu kan dikirim pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya. Pertama dikirim satu, tapi kemudian kebakarannya ada nih yang membuat dia semakin besar, dikirim satu lagi. Lama-lama pemadam kebakaran datang dalam jumlah banyak dan menyebabkan kemacetan di jalan itu. Nah, itulah yang disebut dengan disebut dengan penyumbatan itu ya. Teman-teman, lama-lama penyumbatan terjadi di situ dan akhirnya oksigen kita, darah kita itu tidak mengalir sempurna ke jantung dan terjadi penyakit jantung. Nah, jadi proses pembentukan plak di pembuluh darah seperti itu ya, teman-teman. Ini bagian yang ke 1, 2, 3. Jadi prosesnya yaitu karena ada peradangan, lalu kemudian lama-lama terjadi penumpukan kolesterol di sana. Nah, kemudian yang keempat ya, yang mau saya bahas di video ini yang keempat adalah bagaimana cara mencegahnya. Nah, untuk cara mencegahnya di bagian keempat ini, terutama buat orang-orang yang belum terkena penyakit jantung ya, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita kena juga gitu ya. Untuk mencegahnya yang pertama adalah ya kita harus mencegah dengan cara mengubah gaya hidup kita, teman-teman ya. Mencegah dengan cara mengubah gaya hidup kita dan rajin berolahraga. Ya, ini dua hal yang seharusnya kita ubah dari sekarang ya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa gaya hidup itu sebenarnya nggak cuma satu, tapi ada banyak gitu ya. Misalnya ada gaya hidup defisit kalori. Artinya orang-orang ini melakukan makan apapun boleh gitu ya. Mau makan A, B, C, D bebas gitu. Yang penting setiap kita mau makan kita harus menghitung ya. Satu hari kita makan apa saja dan kita harus hitung kira-kira kalorinya berapa. Sehingga dengan cara seperti ini maka harapannya tubuh kita tidak kelebihan kalori. Dengan cara seperti itu akhirnya tubuh kita nggak akan numpuk kalori dalam bentuk lemak sehingga obesitas bisa kita hindari. Kemudian ada gaya hidup apa lagi tuh? Misalkan ada DEBM ya namanya ya, diet enak, bahagia, menyenangkan atau apa gitu ya. Nah, ini juga gaya hidup yang menghindari karbohidrat, boleh makan apapun baik hewani atau nabati. Yang penting menghindari makanan-makanan seperti nasi, gula, tepung gitu ya. Lalu kalau yang saya jalankan itu ada gaya hidup namanya ketofastosis. Nah, kalau di ketofastosis yang saya jalankan itu saya memang lebih dominan berpuasanya. Seperti sekarang misalkan sekarang jam 9.50, ini udah hampir jam 10 pagi saya belum makan. Tadi malam saya itu makannya jam 7 malam, itu saya makan telur dadar, kemudian makan bebek, makan ikan gitu. Nah, sampai hari ini, pagi ini saya masih belum makan. Nah, itu kalau di ketofastosis begitu. Nanti saya makan paling cepat jam 12 siang dan saya lebih mengutamakan makanan-makanan yang hewani saja dan menghindari karbohidrat atau makanan atau minuman yang bisa naikin kadar gula darah saya. Nah, ini adalah gaya hidup yang banyak tersebar ya. Teman-teman mau melakukan yang defisit kalori boleh, kemudian DEBM boleh, ketofastosis boleh, diet low carb boleh, ya kan, mau diet ular boleh, diet telur boleh, diet air boleh. Terserah teman-teman ya. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Yang penting kalau kita sudah memilih A, maka kita bertanggung jawab dengan pilihan kita gitu loh. Itu untuk bagian keempat ya. Bagian keempat bagaimana mencegah terutama bagi orang-orang yang belum terkena jantung koroner. Kemudian bagian yang kelima yang terakhir ya, bagi yang sudah kena terus gimana Bang gitu ya. Saya sudah kena jantung koroner nih, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Baik ya, buat yang sudah kena dengan jantung koroner, maka saran saya itu ada 7 hal. Yang pertama adalah menerima dengan ikhlas ya. Menerima dengan ikhlas dan jangan stres gitu. Karena mau nggak mau ini udah terjadi teman-teman. Kalau yang sudah terjadi itu kan kita nggak bisa balik ke masa lalu ya. Tidak bisa balik ke masa lalu, mengubah gaya hidup kita menjadi rajin olahraga itu udah nggak bisa kita ubah lagi karena sudah terjadi sekarang. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ikhlas menerimanya. Ya sudah, ini adalah sudah takdir dari Tuhan dan kita harus menjalankannya, itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, ini nasihat dari bapak saya dulu ya. Bapak saya dulu sebelum meninggal, ketika sudah divonis diabetes, bapak saya itu kemudian bilang, sebenarnya kalau kita dikasih sakit, itu adalah sebuah
sebuah pengingat gitu loh, sebuah pengingat buat kita bahwa hidup di dunia itu sementara, kemudian suatu saat kita akan meninggal. Jadi kemudian hidupnya bisa diisi dengan hal-hal yang baik sebelum kita meninggalkan dunia ini. Bukan berarti saya mendoakan cepat meninggal, bukan ya, karena meninggal itu kan urusannya adalah urusan masing-masing orang. Ada aja yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal, ada yang sudah sakit tapi kemudian berpuluh-puluh tahun nggak meninggal juga, kan ada juga. Tapi setidaknya ketika kita sudah dikasih sakit sama Tuhan, sama Allah gitu ya, maka ini menjadi pengingat buat kita bahwa oh, kita ini memang bakal meninggal suatu saat. Dan kalau sudah dikasih sakit, ini menjadi oh nanti jangan sampai ketika sudah sakit hidup kita masih seperti dulu saja. Misalkan jarang beribadah, jarang sholat, jarang bersedekah. Tapi ketika sudah dikasih sakit, kita menjadi tahu bahwa jangan sampai ketika meninggal nanti amalanku kurang gitu ya. Sehingga ibadahnya harus dinaikin ya. Kemudian yang berikutnya, sakit itu juga penggugur dosa teman-teman. Bagi agama yang beragama Islam, sakit itu adalah penggugur dosa kita. Jadi kalau kita dikasih sakit sama Tuhan, kita ikhlas menerimanya, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah, mudah-mudahan dosa kita sudah banyak berkurang. Ya, ini dari sisi spiritualnya. Jadi harus menerima dengan ikhlas, ingat bahwa itu pengingat bahwa kita akan meninggal. Yang berikutnya adalah ini adalah penggugur dosa kita dan kita harus sabar, tabah, ikhlas menerimanya. Kemudian ya, untuk ikhtiarnya agar menjadi lebih berkualitas hidup kita, buat teman-teman yang sudah kena jantung koroner, maka yang pertama itu jangan lupa untuk konsultasi ke dokter tetap ya. Jadi harus tetap konsultasi ke dokter dan kemudian harus sering-sering cek gula darahnya. Cek gula darahnya, kemudian cek kadar trigliseridanya, kemudian cek kadar HbA1c-nya. Ya, jadi ini 3 hal yang harus dicek gula darah. Kenapa? Karena gula darah ini berhubungan dengan inflamasi tubuh tadi. Kalau gula darahnya tinggi, maka inflamasi akan terus-menerus terjadi yang ujung-ujungnya akan memperparah ya penumpukan kolesterol yang ada di pembuluh darah. Kemudian trigliserida itu adalah lemak-lemak yang tidak baik bagi tubuh, dan HbA1c itu berhubungan dengan hormon insulin kita, apakah sering tinggi atau sering normal atau sering rendah. Nah, maka ketiga hal ini harus sering dicek ke dokter ya, agar kita tahu apakah kita sudah benar melakukannya atau belum. Ya, jadi saya selalu tetap teman-teman buat yang sudah sakit, sudah apalagi sudah cukup parah, maka kalau mau menjalankan sesuatu tetap konsultasi ke dokter. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah sering-sering berpuasa. Jadi berpuasa ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Dengan berpuasa maka tubuh kita punya kesempatan untuk melakukan autopagi. Autopagi itu adalah ketika tubuh kita ini, sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita itu bisa dihancurkan lalu diganti dengan sel yang baru. Nah, itu bisa terjadi ketika kita sering menahan lapar atau kita sering berpuasa. Yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah hindari makanan yang bisa naikin gula darah. Karena gula darah tadi berhubungan sama inflamasi, maka makanan-makanan atau minuman yang bisa naikin kadar gula darah maka harus dihindari. Yang terakhir ya, konsumsi makanan-makanan yang sehat, tinggi protein gitu ya. Kemudian dan yang mengandung lemak-lemak bagus, misalkan kayak alpukat ya kan, atau makanan-makanan lain yang teman-teman bisa searching saja kira-kira makanan yang bagus buat lemak yang baik, yaitu apa? Ikan salmon, ikan-ikanan gitu ya. Ikan makarel yang punya omega 3 atau omega 6 ya, yang bagus itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Ya, semoga ini menjadi manfaat buat saya pribadi ya, menambah wawasan buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian ya. Saya tahu bahwa karena saya bukan dokter dan saya hanya lulusan teknologi pangan, bisa jadi yang saya sampaikan banyak kurangnya, maka saya mohon maaf, tapi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, kita petik dan kita jalankan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.